Shalom, puji nama Tuhan. Kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kaulah yang ajaib.
Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulia nama-Mu. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa angkat tangannya. Haleluya. Mari kita mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Mari kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita katakan, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu
hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tidak seberapa pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu, tapi kami mohon Tuhan Engkau terima pujian dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu. Buka hati kami semua Tuhan, supaya kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan benar-benar Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Dan kami jadikan pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan untuk melayani. Tuhan kiranya urapi dengan pengurapan ilahi-Mu, sehingga semua firman yang akan disampaikan hanya daripada-Mu semata. Tuhan campur tangan, Tuhan akan kuasai kami semua, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema apa yang akan kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita, dan kita semua akan buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Ayat yang ke-20. Sebab waktu kami hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja hamba Allah itu? Hamba Allah ialah semua yang mau ambil bagian pelayanan. Bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta saja, majelis, tetapi juga para pendoa, tukang nyapu gereja yang bersaksi, sebagai WL juga sebagai pemusik yang mengatur sound system, semuanya itu adalah hamba Tuhan. Dan lain-lain yang mau ambil bagian pelayanan untuk melayani Tuhan. Itulah yang disebut hamba Tuhan. Saudara, sebelum kita percaya, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita percaya dan dimerdekakan dari dosa, kita pun menjadi hamba Allah. Kita dilepaskan dari dosa. Kita dihapus dari segala dosa kita. Kita menjadi hamba Allah. Ini tidak berlaku bagi beberapa orang tertentu yang membuat komitmen khusus kepada Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itulah hamba Allah. Dengan menjadikan Dia sebagai Tuhannya, pada saat yang sama Ia menjadikan dirinya sendiri hamba dari Tuhan itu. Jadi di sini yang dimaksud, kita sebagai hamba Tuhan, kita menjadikan Dia adalah sebagai Tuhan kita. Pada saat itu menjadikan diri kita itu menjadi hamba dari Tuhan itu. Saudara, ada beberapa ayat Alkitab yang Tuhan katakan tentang mereka yang melayaninya, yang memegang serta melakukan firman Allah dan perintah dari Sang Tuhannya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-16. Kita baca bersama dari Yohanes 12 ayat yang 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan mengatakan, barang siapa yang melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, pelayan Tuhan itu ada. Kalau kita sudah melayani Tuhan, yang terindah Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, melayani Tuhan, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa, saudara ya. Jadi kita kalau dihormati Bapa, wah alangkah ya bahagianya, alangkah sukacitanya. Kita dihormati manusia aja, dihormati orang pimpinan kita, sangat senang sekali. Apalagi Tuhan sendiri yang mengatakan, barang siapa melayani aku, melayani Tuhan, ia akan dihormati Bapa. Itulah upah dari kita yang mau melayani Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama, kita harus mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada, dan di situ pelayan Tuhan akan berada. Dimanapun Tuhan berada, kita ada di situ. Ayat yang kedua, apa kata Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian kata Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara. Jadi siapa yang mau melayani Tuhan harus memegang perintah Tuhan, harus memegang firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Luar biasa. Ya, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, yang kedua, sebagai pelayan Tuhan harus memegang perintahnya dan harus melakukan. Perintah Tuhan tidak hanya kita mengerti, tidak hanya kita baca, tetapi harus kita lakukan. Barang siapa yang memegang perintah Tuhan, barang siapa yang melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi tidak hanya dikasihi oleh Bapa, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Itulah indahnya, ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23 ini hampir sama dengan ayat yang ke-21. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, dan Bapa-Ku, Bapa kita semua, Bapa Tuhan Yesus akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Alangkah bahagianya, saudara, kalau kita menjadi pelayan Tuhan dan bisa memegang perintah Tuhan dan juga melakukannya. Kita juga mengasihi Tuhan, kita juga akan dikasihi Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan akan menyatakan dirinya kepada kita, para hamba-hamba Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Beberapa hal kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Benar-benar ini harus kita lakukan, supaya kita juga dikasihi Tuhan, juga kita dikasihi oleh Bapa di surga. Mengenai orang yang melayaninya dan melakukannya, yang dia sang Tuhan kita, dia katakan, yakni firman-Nya, perintahnya, dan semua yang Tuhan perintahkan. Itu yang harus dilakukan oleh para pelayan. Baik firman-Nya, baik perintahnya, baik semua yang
Tuhan perintahkan kepada para hamba-hambanya yang harus kita lakukan. Itulah sebagai pelayan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Bapa akan mengasihi dia, Bapa akan menghormati. Saudara, Tuhan katakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang ada di ayat 23. Aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini yang memiliki persekutuan dengan Allah. Ungkapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini memiliki persekutuan dengan Allah. Seringkali hanya klise, menjadi ungkapan yang seringkali kita dengar, namun maknanya tidak jelas. Tetapi saudara, apa yang kita dengar di sini sangat jelas. Sesungguhnya hidup kekristenan memang merupakan persekutuan dengan Allah, di mana Bapa dan Anak akan di dalam kita, di mana Anak Allah menyatakan dirinya kepada kita. Itulah definisi persekutuan yang sesungguhnya. Ini bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang memang dapat dialami. Tetapi dialami oleh siapa? Saudara, sesuatu yang dialami oleh orang-orang yang melayani Allah dan melakukan firman-Nya serta kehendak-Nya. Itulah yang akan dialami oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Jika kita tidak memedulikan kehendak-Nya, jika kita tidak menganggap diri kita hamba-Nya, hamba Tuhan, melainkan menganggap diri kita seorang percaya yang boleh terus hidup sebagai hamba dosa, maka kita tidak akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara, di sini kita jelas bahwa semuanya itu bukan hanya abstrak, tetapi benar-benar bisa dapat kita alami. Ya? Kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa kita melakukan apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi perintah-Nya, apa yang menjadi segala sesuatu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, sehingga kita akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Benar-benar ya, persekutuan dengan Tuhan itu nanti terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan sangat jelas dalam hal ini. Mereka yang mengasihi Dia, mereka yang mengasihi Tuhan, adalah mereka yang melakukan perintah-Nya atau mereka yang melakukan firman-Nya. Mereka yang tidak melakukannya, mereka tidak mengasihi Tuhan, dan Tuhan tidak akan menyatakan dirinya kepadanya. Saudara, kebalikannya. Kalau kita melakukan perintah-Nya,
kita melakukan firman-Nya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan jelas ada di dalam kita. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan dan kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan juga tidak menyatakan dirinya kepada mereka. Jelas di sini ya, sebagai hamba Tuhan, Tuhan benar-benar akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat sebuah komitmen untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi hambanya yang setia. Apapun resikonya, berapapun harganya yang harus kita bayar. Jadi kita harus benar-benar membuat komitmen bahwa kita benar-benar akan menjadi hamba Tuhan yang mau mengasihi Tuhan, yang mau melakukan perintahnya, yang mau melakukan firman. Dan kita mau bayar harga, ya, dan menanggung risikonya. Apapun risikonya, berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus buat komitmen terlebih dahulu. Kalau kita sudah buat komitmen, sungguh-sungguh harus kita jalani. Kita menjadi hamba Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kalau kita sudah mengadakan komitmen kepada Tuhan, kita sudah membuat komitmen dengan Tuhan, kemudian jalanilah hidup kita bukan lagi sebagai hamba dosa, melainkan sebagai hamba Allah. Dan di atas tadi apa yang harus kita lakukan? Menjadi hamba-hamba Allah. Untuk menghindari kesalahpahaman, ini bukan berarti kita langsung bergerak seperti ayam-ayam yang panik dan melakukan apa saja yang terpikirkan oleh kita sebagai kehendak Allah. Tidak seperti itu. Ini lebih berarti kita merenungkan firman-Nya terlebih dahulu, serta menemukan apa yang Dia ingin, yang Tuhan ingin agar kita lakukan, dan pada saat yang sama berusahalah agar kita peka untuk mendengar lebih jauh instruksi dan perintah dari Sang Tuhan kita yang tinggal di dalam kita, dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa memakai pikiran kita, memakai akal kita, kepandaian kita, tidak. Tetapi di sini kita harus merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, menemukan apa yang Tuhan akan utus kepada kita, yang akan kita lakukan. Ya, kita harus berusaha agar kita peka untuk mendengar lebih jauh apa yang Tuhan akan katakan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita harus terus dekat kepada Tuhan. Kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita harus hidup senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk yang harus kita lakukan. Karena Tuhan senantiasa tinggal di dalam kita dan Roh Kudus yang senantiasa hidup di dalam kita. Jadi kita tidak memakai pikiran kita tidak memakai akal kita, kepandaian kita, tetapi kita akan mendengarkan dulu apa yang Tuhan katakan dan mendengarkan apa yang Roh Kudus tuntun kita nanti, sehingga perbuatan kita ini benar-benar dari tuntunan Tuhan semata, perintah Tuhan senantiasa yang akan kita lakukan kelak untuk melayani Tuhan.
Perintah atau instruksi ini apabila berasal dari Sang Tuhan, dari Tuhan sendiri, tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah yang tertulis. Sebaliknya akan memberi kepada kita arahan dan hikmat. Jadi kita akan diberi Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan akan hal-hal yang spesifik yang Allah ingin agar kita lakukan dan yang tidak digambarkan secara terperinci di dalam Alkitab, tetapi semua dari Tuhan. Apa yang Tuhan arahkan kepada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga semuanya itu yang akan mengarahkan kepada kita, yang akan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara sekalian, ada contoh Paulus. Ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara sudah di hadapan saudara ada firman Tuhan, kita buka di dalam Kisah pasal 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Inilah ya contoh dari Paulus. Ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di sini ya, Roh Kudus mencegah Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Ketujuh, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, ayat yang ke-7, Roh Kudus tidak mengizinkan lagi. Paulus juga tidak berangkat. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Yang ke-9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi pelayanan Paulus seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan perintahnya. Itulah instruksi yang Paulus terima untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan ke Makedonia. Ia dan timnya mencari kehendak Tuhan tentang kemana mereka harus pergi selanjutnya, dan Tuhan memberi mereka perintahnya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Jadi pelayanan Paulus benar-benar mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui penglihatan, dan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Itulah ya, mereka sebagai hamba Sang Tuhan melakukan kehendaknya. Itu yang harus kita contoh sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tidak memakai akal pikiran kita sendiri kepada kita, tetapi melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa. Roh Kudus yang akan menuntun kita nanti. Apakah kita mengetahui kehendak Tuhan Allah
seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apakah kita peka terhadap Tuhan kita untuk menerima arahan lebih jauh daripadanya mengenai apa yang mungkin Ia ingin agar kita lakukan? Saudara, memang kita menerima kepekaan dari Tuhan atau penglihatan yang dari Tuhan seperti yang dilakukan atau dialami oleh Paulus memang sulit. Ini melalui beberapa tahap. Kita harus benar-benar dekat kepada Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus benar-benar berharap kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan atas pelayanan yang akan kita lakukan. Sehingga kita akan mendapatkan suara-suara dari Tuhan, dari melalui firman-Nya, dari melalui kehendak Tuhan. Itulah yang akan terjadi. Seperti yang akan dilakukan Paulus. Kita harus belajar ya, lebih dekat lagi. Selalu nurut apa yang menjadi kata firman Tuhan. Maka dari itu tadi di awal kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus mentaati akan firman Tuhan. Itu sehingga kita nanti pelayanan kita akan dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sudahkah kita membuat komitmen untuk mengikuti Tuhan kita? Apapun resikonya, berapapun harganya. Kalau belum, mari kita melakukan sekarang. Kita akan mengadakan atau membuat komitmen dengan Tuhan. Saya benar-benar rindu dan benar-benar akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun risikonya Tuhan dan berapapun harganya akan kita bayar. Saudara sekalian, kalau kita berani ya seperti itu, benar-benar kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seseorang pelayan Tuhan. Demikian. Selama ia melayani Tuhan, ia katakan, ia perhatikan ada 6 orang yang begitu bertalenta di dalam pelayanannya. Fasih lidah, berpengetahuan, bertitel, tapi tak punya kuasa dalam pelayanan. Akhirnya pelayan Tuhan itu temukan 4 di antara 6 orang tersebut menyimpan perkara tersembunyi yang memalukan, namun akhirnya satu persatu perkara itu terbongkar. Mereka pun dibuang oleh gereja. Sungguh sayang sekali. Saudara sekalian, ini beratnya kalau menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang masih menyimpan segala perkara yang tersembunyi. Apalagi perkara itu yang dikatakan di sini memalukan. Ya, akhirnya toh terbongkar. Saudara, kalau kita benar-benar akan masuk ambil bagian untuk pelayanan, kita akan benar-benar bertobat. Kalau kita mungkin masih mengalami perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bereskan dulu. Kita akan bertobat, kita akan berjanji kepada Tuhan, dan kita tidak akan melakukannya. Ya. Saudara, akhirnya para pelayan itu mengatakan, itulah sebabnya ia menegaskan, mari mengajak para pelayan, setiap kita yang melayani Tuhan,
Dengan tangan yang suci, kita melayani Tuhan yang suci. Dengan mulut yang suci, kita memberitakan firman-Nya yang suci. Dengan otak yang suci, kita memikirkan kebenaran yang suci. Dengan kaki yang suci, kita menginjak mimbar yang suci. Itulah ajaan para pelayan Tuhan tadi kepada kita semua. Baik sekali ajaan itu kalau benar-benar kita bisa melakukan. Kita akan belajar. Kita tidak mungkin akan terus bisa sekejap begitu saja. Tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit. Supaya kita melayani Tuhan dengan tangan yang suci. Dengan mulut yang suci. Dengan otak yang suci. Dengan kaki yang suci. Karena yang kita layani adalah Allah kita yang maha suci. Ada contoh lagi saudara. Seorang kaya pulang ke rumahnya. Dia melihat mangkoknya yang terbuat dari emas, piringnya terbuat dari perak, cangkirnya ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak, tembaga, ada juga yang dari tanah liat yang murah. Saudara, waktu dia ingin minum, dia memperhatikan bahwa cawan emas, perak, dan tembaga kotor. Hanya cawan yang terbuat dari tanah liatlah yang bersih. Cawan mana yang dia pakai? Cawan yang bersih, yaitu cawan yang dari tanah liat. Saudara, contoh ini sangat sederhana, tapi benar-benar menyatakan isi hati Tuhan. Kata Paulus, singkirkan perkara yang najis dari dirimu. Saya ulangi, singkirkan perkara yang najis dari dirimu, jadilah suci supaya layak dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga berkata kepada Yeremia, tinggalkan segala perkara yang rendah, rindukanlah perkara yang suci, yang anggun. Aku akan memakaimu sebagai penyambung lidahku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya di sini kita sebagai hamba Tuhan yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Bapa, dan kita harus melakukan firman-Nya, dan kita harus mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perintah Tuhan harus kita taati dan harus kita lakukan. Yang kedua, hidup kita harus benar di hadapan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kalau kita mengimani firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan hidup. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Rabbana. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Sangkara Masik, ya Rama 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 Sik, ya Lawaya Sik, ya Lawas, ya Lawas. Syukur, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, yang sudah kami dengarkan semua, supaya menjadi berkat buat seluruh sidang jemaat-Mu saat ini. Dan firman-Mu benar-benar Tuhan akan tertanam di dalam hati kami semua seluruh jemaat-Mu. Dan firman-Mu Tuhan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Benar-benar firman Tuhan akan kami hidupi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
sehingga kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mengasihi Bapa, yang melakukan perintah-Mu dan melakukan Tuhan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya setiap kami, karena kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Kami semua rindu akan ambil bagian melayani Tuhan. Tuhan, Engkau akan sucikan kami semua. Tuhan akan kuduskan kami, sehingga pelayanan kami boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan benar-benar memakai kami sebagai hamba-Mu yang layak di hadapan-Mu, dan layak sebagai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, kiranya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu saat ini yang bersama-sama kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Tuhan sendiri menjadi jawaban mereka. Juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, kesehatan yang sempurna, sehat jasmani, terlebih sehat rohani. Kami percaya kalau seluruh sidang jemaat-Mu sehat rohani, semuanya akan kuat, iman mereka tidak goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, karena saat ini Tuhan, mengalami situasi yang sulit ini, kami percaya kalau seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, tidak goyah, tetap kuat imannya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, persoalan masalah apapun yang dialami, mereka tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya semua masalah yang dihadapi, semua masalah yang dialami akan dilalui bersama Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah semuanya, yang tidak baik menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan menjadi kecukupan, yang kesulitan menjadi mudah, yang sakit menjadi sembuh. Apapun Tuhan yang mereka alami, Tuhan akan mengubahnya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati pula Tuhan apapun yang menjadi pekerjaan seluruh jemaat-Mu, usaha apapun, aktivitas apapun Tuhan yang dilakukan, yang mendapatkan uang, Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan, angkat terus naik-naik dan tidak turun, sehingga seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, semua dicukupi Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, juga anak-anak sekolah Tuhan berkati, Tuhan campur tangan saat ini sekolah secara online. Tuhan tetap bawa anak-anak, tetap sukacita, ada damai yang dari Tuhan, sehingga apapun tugas yang diberikan oleh para gurunya, mereka akan bisa mengerjakan dengan kemudahan, dengan pertolongan Tuhan, dengan Tuhan kelancaran, sehingga anak-anak-Mu Tuhan senantiasa mendapat nilai yang terbaik dan menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Terlebih jadikan anak-anak-Mu takut kepada Tuhan, dan persiapkan semua anak-anak Tuhan di tempat ini kelak menjadi alat-Mu di kemudian hari untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan juga cukupi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sekolah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, jika sidang-Mu saat ini ada yang sakit, Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, tangan-Mu yang cukup panjang Tuhan, yang penuh kuasa, menjamah setiap sidang-Mu saat ini yang sakit. Tuhan sembuhkan saat ini, karena janji-Mu Bapa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan tetap beri semangat yang baru, kekuatan yang baru,
tetap beri kesehatan, dan mereka tetap ada sukacita damai di dalam sisa kehidupannya, supaya dia suka Tuhan dan rindu untuk selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, dan rindu untuk membaca firman Tuhan, sehingga sisa hidupnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk sidang Tuhan yang menjauh daripada Tuhan, bawa kembali mereka kepadamu. Tetap beri kesempatan mereka, terus beri kesehatan, dan jamah hatinya sampai yang paling dalam, supaya mereka Tuhan ada satu kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, rindu untuk berdoa, rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan senantiasa Tuhan, Tuhan kita akan mengakhiri ibadah secara online ini. Kami tetap mungkin Tuhan akan melanjutkan segala kegiatan kami, aktivitas kami hidup hari ini, mulai pagi ini, siang, sore, hingga petang nanti. Kami serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan. Apapun Tuhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu, mereka keluar dari rumah, tetap patuh akan protokol kesehatan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan, roh-roh jahat, orang jahat, tiba di tempat tujuan masing-masing selamat, pulang kembali ke rumah selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua seluruh jemaat-Mu Tuhan, jauhkan dari penularan COVID-19 yang positif. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit yang menular, mematikan, semua kami tolak dalam nama Yesus. Kesehatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mohon saudara sekalian berdiri. Kita akan angkat tangan. Tuhan akan memberkati. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dari Bapa Allah yang bertata di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu